Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah ya kalau semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertama-tama Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah hadir memenuhi undangan Ibu di hari sebelumnya ya. Nah, Ibu sangat mengapresiasi kehadiran kalian di ruangan ini. Kita akan melakukan kegiatan bersama di hari ini dan kalian itu berbeda-beda kelas ya. Ya, nah berarti kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Ya, atau tak kenal maka tak arif. Ya mungkin bisa saja anak-anak semua di sini ada yang lupa lagi ke ibu ya, bisa saja gitu. Jadi nanti kita akan berkenalan masing-masing ya dari kalian. Apakah setuju? Setuju. Nah, jika setuju mungkin dimulai dari ibu dulu ya. Yang mengingatkan kalian kembali, perkenalkan nama Ibu Astri Kumradi. Ibu adalah guru BK di SMA ini sekaligus guru BK kalian juga. Ada yang ditanyakan? Mungkin ke Ibu atau gimana? Sudah cukup ya. Nah, selanjutnya mungkin bisa perkenalan satu-satu, bisa dimulai dari Sunan ya. Nanti giliran, kemudian disebutkan nama dan asal kelas. Kenalkan nama saya Sunan Muhammad. Saya berasal dari kelas 11 SMA. Kenalkan nama saya Dika Tugaja. Saya dari kelas 12 IPA 4. Perkenalkan nama saya Firman Dika. Kelas IPA 2. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Jiko Sepuluh Sedewo dari kelas 11 IPA 4. Perkenalkan nama saya Alfi Mardani Fauzi. Saya dari kelas 11 IPA 6. Perkenalkan nama saya Eva Mulyana, saya dari kelas 11 IPA. Ya baik, semuanya sudah berkenalan ya, jadi sekarang kalian bisa saling mengenal masing-masing. Nah, Ibu bertanya dulu kepada kalian, kira-kira kalian tahu nggak sih itu alasannya kita diundang oleh ruangan ini? Tahu. Oh belum tahu ya. Jadi kalian diundang ke sini karena kita akan melakukan kegiatan. Mungkin ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Atau dari anak-anak semua ini apakah ada yang pernah ikut sebelumnya? Di SMP-nya belum juga? Oh belum ya. Nah baik, itu jelaskan dulu ya terkait apa itu konseling kelompok. Nah konseling kelompok itu adalah bantuan ya. Nanti di dalamnya itu ada proses diskusi, ada proses dialog bersama ya antara sebagai guru BK yang itu memberikan bantuan kepada kalian atau namanya konselor pada konseling itu kalian ya untuk menuntaskan masalah yang dialami yang di dalamnya dilakukan dalam suasana kelompok. Nah, diharapkan dalam suasana kelompok itu dibentuk suasana yang hangat, keakraban dan keterbukaan satu sama lain. Nah, itu adalah konseling kelompok. Apakah sudah paham? Nah, kalau sudah paham itu akan menjelaskan di konseling kelompok. Dan dari konseling kelompok ini adalah supaya kalian mengetahui, supaya kalian dapat menghayati perasaan orang lain. Teman-teman juga kalian akan memahami perasaan diri kalian sendiri. Di dalamnya juga nanti akan membangun komunikasi satu sama lain, sehingga kalian nanti bisa saling terbuka satu sama lain, ya saling memberikan pendapat, saling memberikan usulan satu sama lain, ya sehingga bisa membangun keterampilan komunikasi kalian. Kemudian setelah kegiatan konseling kelompok juga kalian diharapkan nantinya punya salah satu sasaran yang bisa kalian capai ya dari hasil kegiatan konseling kelompok yang telah dilakukan ya. Paham? Sudah paham atau sudah ya? Esensinya adalah konseling kelompok itu adalah membangun keterampilan komunikasi kalian dan kalian juga bisa nanti saling berempati satu sama lain. Itu adalah tujuan dari konseling kelompok. Nah, dalam konseling kelompok juga ada asas-asas yang harus kalian patuhi nantinya ya. Yang pertama
paling pertama itu adalah asas kerahasiaan. Rahasia berarti gimana? Jadi tidak memberitahu. Nah, betul ya, Andika. Dari sibuk PPD. Rahasia itu berarti segala proses diskusi, kemudian segala dialog yang kita lakukan dalam kegiatan konseling kelompok ini hanya boleh diketahui oleh kalian yang ada di sini. Paham? Jadi kalian itu nggak boleh ngasih tahu kepada orang lain, ngerti ya? Nah, itu adalah asas kerahasiaan. Yang kedua ada namanya asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini antara satu sama lain itu harus saling terbuka ya. Jangan misalnya kalian malu masalahnya saya nggak mau ungkapin bisa sini ya kalau bahasa Sundanya. Jangan ya, kita harus saling terbuka supaya nanti masalahnya juga bisa optimal ya. Kemudian yang ketiga ada asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan itu adalah berarti satu sama lain harus saling menghargai. Kemudian ketika ada teman yang berpendapat harus kalian dengarkan dengan sungguh-sungguh. Lalu berpendapat ataupun bertanya ketika dipersilakan. Ya, nah itu namanya adalah asas kenormatifan. Ya, jadi tadi ada asas apa aja? Asas kerahasiaan, kemudian asas keterbukaan, asas kenormatifan, lalu ada asas kekinian ya. Asas kekinian itu jadi masalah-masalah yang akan kita bahas dalam konseling kelompok. Jangan masalah-masalah yang sudah lama. Misalnya 2 tahun lalu kalian belum ceritain, padahal itu udah lewat ya. Jadi harus masalah-masalah yang saat ini kalian dengan sengaja ya, saat ini kalian rasakan. Apakah sudah pernah kalian juga tahu mungkin Bu nanti kegiatan pelayanan konseling kelompoknya kita langkah-langkahnya ngapain aja sih? Nanti yang pertama masing-masing dari anak-anak semua di sini saling mengungkapkan masalah terkait nanti topiknya akan dibahas ya. Ada yang kemudian yang kedua setelah itu kalian bisa menemukan faktor penyebab utamanya itu apa sih dari masalah yang telah kalian ungkapkan. Nanti kalian berdiskusikan lebih jauh terkait faktor penyebab utama yang ditemukan. Kemudian setelah itu kita akan menemukan bersama-sama data awal yang kalian dapatkan setelah pengungkapan tersebut ya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan tujuan bersama. Apa sih tujuan bersama yang akan kita raih ya? Lalu setelah itu kita akan menentukan strategi yang paling tepat di ya. Dan yang terakhir kita akan melakukan hasil layanan konseling kelompok, kemudian hasil yang selanjutnya akan kalian lakukan seperti itu mungkin dan ada komitmen dari kalian melaksanakan hasil dari kegiatan layanan konseling kelompok. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada. Tidak ada. Oke, sepertinya ini Ibu lihat Andika ngantuk ya. Kevin juga sepertinya ngantuk. Ini ngantuknya ada Pak Alfi Aji. Nah, kita SPG dulu ya. SPG-nya itu senam otak ya. Bu fungsinya apa? Supaya kalian fokus karena konseling kelompok itu kita nanti modalnya itu lebih banyak mendengarkan, jadi harus fokus dan juga nanti kalian bisa memberikan timbalan kepada teman kalian. Ya, senam otak dulu. Coba tangannya begini. Oke ya, kita senam otak dulu. Coba kalian gini tangannya. Gini. Jadi yang kanan jempol ya, yang kiri kelingking. Nah, coba gini. Nah, bisa nggak? Ini. Cepat. Kalian lakukan dengan cepat. Bisa nggak? Oke, dapat bisa. Terus Alfi lumayan. Kemudian itu siapa teh? Aji lumayan. Kevin belum kenalin ya. Kemudian Andika lihat. Baik, Andika satu lagi. Nah, sudah lumayan ya. Kan sudah selesai. Ya. Jadi sudah semangat atau masih ngantuk? Semangat ya, karena kita harus fokus untuk kegiatan selanjutnya. Nah, kira-kira kalau menurut kalian kalau misalnya kita nggak ada tata tertib atau kesepakatan dalam konseling kelompok, apakah layanan kita akan berjalan baik atau tidak? Ya. Nah, oleh sebab itu Ibu akan membuat kesepakatan terlebih dahulu terkait konseling kelompok ini. Kalau misalnya kalian mau menambahkan nanti bisa ya. Jadi kesepakatannya yang pertama,
kalian itu harus terbuka untuk mengungkapkan masalah masing-masing. Jadi jangan ada yang tutup-tutupi ya, tapi harus mengungkapkan secara terbuka. Kemudian yang kedua, ketika temannya mengungkapkan masalah, nah teman-teman yang lain itu mendengarkan dengan baik sehingga kalian nanti bisa tahu masalah dampak misalnya apa, sehingga kalian bisa kasih pertanyaan ataupun bisa berpendapat terkait pemecahan yang paling terbaik. Yang ketiga, kalian mengungkapkan pendapat, pertanyaan ataupun usulan itu ketika sudah dipersilakan. Yang keempat, kalian semua harus berpartisipasi aktif sungguh-sungguh mengikuti kegiatan layanan konseling. Dan yang terakhir, kalian harus punya komitmen kuat untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang kalian alami. Ya, sampai sini paham tidak? Itu kesepakatannya. Mungkin ada anak-anak di sini yang mau menambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik ya, kalau sudah cukup. Nah, itu pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin kalian bingung ya, tadi kan sudah tahu kita mau melakukan layanan konseling tapi mau membahas apa Ibu? Pasti bingung ya? Terus mungkin dasarnya apa sih Bu? Kenapa kita yang harus dipanggil? Rasanya saya nggak punya masalah. Kayak gitu kan ya biasanya. Nah, sebelumnya mungkin perlu kalian ketahui dulu, Ibu mendengar dari beberapa rumah pelajaran ya, bahwa di antara kalian itu ada yang suka main game ketika di kelas ya, beberapa dari kalian, nggak semua sih ya. Kemudian ada juga Ibu dengar dari guru piket, ada di sini juga yang suka kesiangan ya, pasti ada ya suka kesiangan juga. Terus ketika ditanya lebih jauh sama guru piket itu ternyata malamnya itu kalian bobonya terlalu malam. Nah, pas ditanya lagi sama guru piketnya, ternyata kegiatan yang kalian lakukan itu kalian bermain game online gitu ya. Dan malah ada siswa yang sampai akhirnya tidak sekolah karena bangunnya kesiangan karena main game online. Nah, seperti itu ya, sudah paham. Jadi nanti kita akan membahas tentang bagaimana intensitas kelebihan atau intensitas kelebihan kalian dalam kegiatan sehari-hari dalam bermain game. Ya, ini kita akan membahas terkait permasalahan itu ya. Sampai sini sudah paham? Nah, kalau sudah paham, nanti di sini itu kita akan mencari jalan keluar bersama ya. Pasti nanti di antara Dava, kemudian Alfi, Aji, Kevin, Andika dan Sunan itu pasti strategi yang dilakukan pasti akan ada yang sama dan ada juga yang tidak, tergantung dari gejala yang kalian tampak ya, gejala yang tampak. Nah, jadi sekarang yang langkah pertama itu tadi kan sudah diketahui, kita akan mengungkapkan masalah dulu ya, mengungkapkan masalah yang berhubungan dengan bermain game online. Sudah paham? Baik, nah ya, Ibu dulu aja dari sini mah ya sesinya. Yang pertama yang akan mengungkapkan adalah Sunan. Silakan Sunan. Ya Bu, saya menyadari bahwa sebagian besar waktu saya digunakan hanya untuk bermain game online di rumah maupun di sekolah. Oh iya, baik. Jadi Sunan itu katanya sebagian besar waktunya itu digunakan untuk bermain game. Nanti bisa secara lebih detail lagi Sunan menjelaskan nanti di tahap selanjutnya ya. Terima kasih Sunan. Kemudian selanjutnya Andika. Baik Bu, hampir sama dengan Sunan. Saya suka bermain game online juga. Saya sebenarnya ingin mengurangi waktu main game, tapi tidak bisa mendapatkan teman sehingga main game online bersama teman sampai larut malam. Baik, ya berarti kalau Andika itu sama ya, sebagian besar waktunya main game juga, tapi lebih banyak teman. Mungkin seperti itu ya. Oke, sangat bagus ya Andika. Selanjutnya Kevin. Saya suka bermain game online dan saya juga sulit melepaskan diri dari game online dan saya suka bermain game online di kelas Bu. Oh, jadi kalau Kevin hampir sama ya, sebenarnya sebagian waktu main game, tapi Kevin mah di kelas juga kadang sering main gitu ya, sering main game. Oke, terima kasih Kevin. Selanjutnya Aji. Bu, sama kayak teman-teman yang lain, saya juga sering bermain online ya, malam hingga paginya itu telat bangun, jadi siang ke sekolah. Jadi Aji jadi sering kesiangan mungkin yang ke sekolah karena malamnya itu main game. Oke, bagus ya Aji. Selanjutnya ini Alfi. Ya Bu, baik, hampir sama juga saya dengan teman-teman yang lainnya, sebagian waktu saya digunakan untuk bermain game, terutama Bu di saya di sekolah pas ada kesempatan saja atau di ketika jam istirahat atau jam kosong.
Oh baik, ya sebetulnya hampir sama berarti kayak Kevin ya. Jadi ada main game itu di sekolah mungkin seperti itu ya. Baik, sangat bagus sekali. Selanjutnya mungkin Dafa. Ibu, biasanya saya juga sering bermain game online sama teman-teman saya dalam berbagi game mereka suka malam. Berarti Kevin mah banyak main secara tim bersama teman-teman dan lebih banyak dilakukan ketika pulang sekolah ya, ketika rabu malam. Baik ya. Terima kasih semuanya telah mengungkapkan masalahnya dengan sangat baik ya. Jadi sebetulnya sih masalahnya ini adalah kalau ibu lihat ya dari waktu kalian yang terlalu banyak untuk bermain game ya. Nah coba di sini ya anak-anak semua ada yang bisa menarik satu kesimpulan nggak? Kira-kira apa sih ini faktor penyebab yang paling utama gitu ya sehingga kalian bisa main game online-nya itu berlebihan? Ada nggak yang bisa? Saya coba Bu. Andika, ya gimana kalau Faktor utamanya menurut saya karena tidak enak dengan ajaran teman. Tidak enak dengan ajaran teman. Ya betul ya apa yang dikatakan Andika, tapi mungkin Andika lebih ke faktor utama diri Andika ya. Sebetulnya rasa tidak enak Andika itu bisa diterapkan untuk semua anak yang ada di sini, paham? Nah, coba ibu ingin tahu ada yang bisa lagi nggak? Nah, tidak enaknya itu diganti kira-kira bahasa yang lebih cocok siapa? Kevin ya? Oke, Kevin gimana sih? Menurut saya kurang dapat menyadari bahwa yang itu mungkin Bu Kurang menyadari terkait intensitas berlebihan bermain game ya. Coba kalau nama lain dari kalian tidak bisa mengendalikan diri, mungkin apa nama lain dari? Tapi tingkat self apa? Bukan ya. Pengendalian diri bahasa Inggrisnya apa? Nah betul ya, berarti tingkat self control kalian masih kurang karena ibu lihat tadi dari yang masing-masing disampaikan ya katanya Bu saya intensitasnya bisa sampai lama di larut malam ya, kayak Adi sampai malam kesiangan ya di sekolahnya gitu kan, berarti kalian itu nggak ada kemampuan buat mengerem gitu, paham maksud ibu? Kalian itu nggak kuasa untuk mengerem keinginan kalian untuk sukses untuk bermain game online. Atau bisa juga disambungkan dengan Andika atau Dafa ya yang secara tim, kalian itu nggak bisa buat mengerem, buat mengendalikan diri supaya teman itu bisa paham gitu kapan sih harusnya kita bisa ngajak untuk main game gitu. Sampai sini paham? Ya, jadi mungkin kalau bisa ditarik kesimpulannya faktor penyebab utamanya itu kalian memiliki pengendalian diri yang rendah dalam bermain game online, atau nama lainnya kalian memiliki self control yang rendah dalam bermain game online ya, sehingga yang itu intensitas bermain game kalian menjadi berlebihan. Apakah kalian sepakat dengan faktor penyebab ini atau mungkin Bu rasanya bukan itu deh atau gimana? Sepakat? Ini sudah sepakat semuanya. Nah baik, kalau misalnya kalian semua sudah sepakat ya satu sama lain, kita akan menggali masalah lebih jauh lagi terkait bagaimana sih kegiatan kalian dalam bermain game online di setiap harinya itu yang menyebabkan self control kalian menjadi rendah. Jadi di sini nanti kalian mengungkapkan lebih detail ya terkait terkait kapan saja sih kalian main game online waktunya, ya misalnya berapa jam, kemudian biasanya sama siapa gitu ya main game online-nya itu, terus ya pokoknya dideskripsiin aja sama kalian terkait deskripsi lebih jauh tentang aktivitas game online kalian dalam setiap harinya. Karena kan kalau tadi itu masih bersifat umum ya masing-masing, nah sekarang lebih detail lagi. Nah di sesi ini kalian punya kesempatan juga untuk saling bertanya, saling menanggapi, saling memberi saran, saling memberikan pendapat ya di sini. Jadi misalnya Sunan udah mengungkapkan masalah, misalnya mengungkapkan secara detail, oh Dafa mau nanya nih ke Sunan atau mau menanggapi, itu boleh ya. Jadi nanti yang kalian yang punya masalah punya pandangan, oh ya baiknya saya seperti ini atau gimana. Sampai sini paham? Paham ya. Baik ya, sekarang bisa dimulai dari siapa dulu? Alfi mau mencoba pertama.
Oke, gimana Pri? Saya sering bermain game online setiap harinya. Bisa dikatakan setiap harinya kalau saya dengan waktu 6 jam atau lebih, saya bisa bermain game di rumah. Kalau rata-rata kalau di sekolah paling 2 jaman. Jadi lebih banyak bermain game online di rumah. Saya bisa bermain game online sampai dini hari kalau di rumah sekitar pukul jam 1 pagi. Ya, berarti sampai malam banget ya Pri? Ya, Bu, biasanya saya juga bermain game online itu bersama dengan tim yang lain. Jadi saya juga kurang bisa mengendalikan diri untuk bermain game online di sekolah juga. Selama 2 jam tersebut kebanyakan di jam istirahat atau jam kosong. Jadi ketika jam belajar tapi mungkin di jam kosong atau misalnya lagi ketika diskusi mungkin ya, seperti itu. Oh iya, baik. Terima kasih Alfi, sangat bagus sekali ya, sangat lengkap. Jadi Alfi ini katanya suka main game itu bisa sampai 6 jam ya sehari itu ketika waktu malam. Kemudian ketika di kelas juga main ketika jam kosong atau jam istirahat seperti itu ya, sangat bagus sekali. Mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan? Anika, oke, gimana Anika? Tapi saya ingin bertanya, kalau bermain game online dengan tim tersebut temannya dari SMA atau dari virtual yang ditemukan di game online? Oh, biasanya saya juga bermain dengan orang yang saya kenal di game. Saya jarang bermain game online dengan teman sesama di kelas. Oh begitu tidak. Ya, oke, berarti Alfi itu lebih banyak main secara sama tim yang bukan di SMA ini ya. Emang kalau game itu berarti suka jadi kita ketemu sama ini ya, sama orang lain gitu. Oh, kayak gitu. Ibu kira apa namanya? Cuma sendiri gitu. Ternyata kayak gitu ya, bisa ketemu sama lain. Oke, bagus sekali ya tentang Alfi. Nah, selanjutnya siapa selain Alfi yang mau mengungkapkan selanjutnya? Kevin? Ya. Oke Bu, saya sering sekali bermain game online dan saya sulit sekali untuk menghindari game online. Saya sering bermain game online hingga larut malam sampai jam 12 malam dan sekitaran 5 jam. Dan di kelas saya suka bermain online sekitar 2 jaman. Dan juga kalau ada waktu luang, saya luangkan waktu untuk bermain game online untuk mengingatkan kesehatan. Oh iya, oke, bagus sekali Kevin sama kayak ya begitu detail dan ibu lihat ini lebih banyak main di jam berapa sebenarnya ketika pulang sekolah gitu ya, ketika pulang sekolah. Oke, mungkin ada yang mau kasih saran ataupun bertanya? Aji, oke, gimana Ji? Tadi kan kata Kevin sering main game di sekolah, setelah guru atau pas lagi ngekos. Menurut saya sih itu kurang baik, soalnya kan sekolah tempatnya belajar, memang tempatnya belajar. Terus tidak menghargai guru yang depan juga selain menjelaskan. Jadi menurut saya kalau mau main game mending di rumah saja. Oke, terima kasih atas tanggapan tadi. Menurut saya karena saya itu menghilangkan rasa bosan ketika bermain di kelas. Memang itu perbuatan yang tidak baik, tapi saya akan coba untuk mengurangi perbuatan itu dan akan menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Ini antara Kevin dan Aji memberikan saran dan Kevin sepertinya menyadari ya bahwa sebetulnya di sekolah tuh nggak baik ya. Kalau jam kosong sih mungkin masih bisa ditolerir ya. Tapi kalau misalnya di jam ada gurunya, benar kata Aji ya tadi bahwa itu hal yang kurang. Jadi terima kasih ya Kevin, dan Kevin sudah menyadari juga. Ada lagi yang ingin bertanya pada Kevin? Saya ingin bertanya Pak Kevin. Ya, gimana? Kalau bermain game online, apakah orang tua tahu bahkan sampai larut malam? Orang tua saya tidak tahu karena saya kebanyakan bermain game online di rumah-rumah dan juga saya sering menginap di rumah teman sehingga orang tua tidak tahu. Oh, kebetulan saya juga ketika bermain game online sampai berjam-jam. Bahkan orang tua pun tidak tahu dan jarang mengecek saya saat berada di dalam kamar. Dan saya juga merasa bahwa saya kurang pengawasan dari orang tua dan membuat saya bermain game dengan seenaknya. Berarti kalau senang itu lebih ke kurang pengawasan dari orang tua. Gimana Kevin tanggapannya? Ya, saya juga kurang pengawasan dari orang tua. Selain kurang pengawasan faktor kedua, saya selalu diajak oleh teman saya untuk bermain online.
dan saya tidak enak untuk menolaknya sehingga saya ikut aja. Berarti di sini tuh kalian ada kalau yang nggak enak tuh Kevin sama Jika Oh, Andika, kalau dapat mah secara tim ya, tapi ya berarti ini mah banyak nggak enaknya ya berarti sama teman. Oke, baik ya, sangat bagus sekali nih antara apa tadi teh Sunan ya sama Kevin bisa saling sharing pengalamannya. Nah, selanjutnya setelah Kevin siapa yang mau mengungkapkan lebih kita? Andika mungkin ya, sok mangga Andika. Saya kalau di sekolah jarang bermain game, biasanya saya seringnya pulang sekolah karena teman saya suka ngumpul di teman saya, ataupun sebaliknya teman saya suka ngumpul di teman saya juga di rumah teman saya. Sehingga main game di rumah teman saya sampai malam, karena tidak enak menolaknya. Terus sampai main game juga saya sering sampai 5 jaman, jadi sekolah tuh kesiangan, sering kesiangan. Iya, berarti betul ya tadi, jadi ini kebanyakan main gamenya itu malam ya semuanya, dan Andika itu faktor temannya. Terus katanya Andika itu suka mainnya itu ketika bisa di rumah Andika ataupun di rumah temannya. Terima kasih Andika. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Saya Dapat ya, silakan Bapak. Saya sama dengan Andika Bu, biasanya saya bermain game online dengan teman-teman saya, dan saya merasa memang kebanyakan teman itu yang paling kuat untuk menggerakkan saya dalam bermain game online. Tapi saya tidak enak kalau harus menolak ajakan teman. Namun mungkin karena rasa gak enak ini yang membuat saya dengan Andika jadi kebablasan dalam bermain game online. Iya, bagus sekali ya Dapat. Jadi sudah mulai menyadari ya Dapat bahwa apa ya, jadi faktor teman itu adalah faktor yang paling kuat mungkin ya untuk kalian bisa bermain game ya. Jadi kurangnya self control dalam mengendalikan teman, mengendalikan pikiran supaya bisa menolak teman. Bagaimana Andika tanggapannya? Ya, memang benar dapat, sebaiknya kita harus sudah bisa menolak ajakan teman, terutama di masa di sekolah. Ya, betul sekali ya. Jadi mungkin bisa main game tapi ketika libur ya, misalnya hari Jumat atau hari Sabtu. Bagus sekali ini Andika dan Dava ya sharing pengalamannya. Nah, selanjutnya tadi kan udah Sunan belum ya? Kevin, Andika dan Alki. Selanjutnya siapa? Aji ya, silakan Aji, gimana? Sama seperti yang tadi saya harapkan, saya kan sama kayak teman-teman lain sering main game tinggal sekolah, hingga biasanya sih sampai jam 12 malam. Itu juga kurang lebih 4 sampai 5 jam saya bermain game. Kalau untuk di sekolah sih saya jarang main game, tapi dampak bagi saya main game online itu jadi kurang tidur, jadi siaran terbangun, jadi telat. Baik, oke ya, karena di awal Aji itu udah mengungkapkan ya karena jadi sering kesiangan ya karena main game itu, dan ternyata waktu yang digunakan untuk main game lumayan lama ya Aji. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya atau menambahkan atau menanggapi kepada Aji atau siapa? Sunan mungkin atau mungkin apa di fokusannya apa saja sih? Silakan. Atau mungkin Kevin? ya Bu, saya coba akan menambahkan. Jadi kalau bermain game online suka sama siapa, di mana, atau bahkan sampai menginap di mana? Kalau main game tuh seringnya di rumah sendiri, nggak sama teman-teman lain. Cuman di rumah sih, kalau di sekolah mah enggak. Berarti Aji mah lebih banyak di rumah. Tadi juga emang Aji mah masih saran kepada Kevin ya, sama jangan main di kelas ya, karena itu kayak nggak menghargai gurunya. Betul ya, berarti karena Aji mah lebih banyak sama di rumah ya, sama mungkin temannya, sama teman apa kalau Aji? Sendirian. Oh, suka sendirian aja mainnya ya. Oke ya, terima kasih untuk Kevin dan Aji. Selanjutnya siapa? Sunan yang belum sama Dava ya? Sunan belum mungkin? Baik Bu, saya biasanya bermain game online di rumah dan di sekolah. Di rumah, saya sama dengan yang lainnya bermain game online sekitar 4 jam. Lalu kalau di sekolah, saya paling bermain game online di waktu jam kosong atau jam istirahat sekitar 1 jam.
Nah kalau hari libur bisa lama lagi, bisa sehari bahkan sampai larut malam. Wah, berarti ini lumayan juga ya, senang ini gamer banget ya kayaknya, karena waktunya lumayan digunakan untuk main gamenya yang lumayan juga ya, sangat lama. Nah, ada yang mau nanya atau masih tanggapan? Oh, Alfi gimana? Jadi begini Sunan, ingin bertanya Sunan, kalau kamu sulit dalam mengendalikan dalam bermain game online, apa alasannya? Saya merasa jenuh pada saat saja pada kegiatan belajar yang diawali dari pagi sampai sore, dan saya pengen kayak hiburan aja, hiburannya game online. Tapi di sini saya juga memang salah karena bermainnya secara berlebihan. Ya, oke, baik, sudah cukup Alfi? Ya, ada lagi yang mau menanggapi atau sudah cukup? Senang? Sudah cukup. Oke, berarti satu lagi ini data ya. Data gimana? Baik Bu, biasanya saya bermain game online ketika di rumah. Biasanya saya bermain kurang lebih 4 jam. Tetapi ketika hari libur saya bisa bermain lebih lama, dari 6 sampai 7 jam ataupun dari pagi hingga larut malam. Berarti wow, berarti ini atau mungkin coba ya ini apa namanya, kayaknya ibu juga tadi ada yang belum mengungkapkan setiap hari bulannya ya, berarti kan ini sebetulnya waktu yang lebih lama itu di hari libur ya, data seperti itu tadi sudah gitu. Andika sama di hari libur lebih banyak apa sama juga Kevin, berarti lebih lama gitunya. Kalau Aji, Alfi ya berarti memang ya pengendalian diri kalian berarti masih mudah ya. Ada yang mau nanya ke Dapat atau oh Haji silakan. Ya biasanya kalau game sama siapa? Atau kayak teman kelas, teman sekolah, atau cuma yang di dari game? Kebetulan saya biasanya bermain dengan teman di rumah, juga ada teman sekolah bisa. Jadi dengan siapa saja saya biasanya Bu bermain dengan yang lain. Oke, berarti nggak apa-apa mau sama teman sekelas sekian gitu ya, mau sama teman yang kenal di aplikasi game online juga iya ya. Sebenarnya sih ibu juga menemukan yang benar-benar kecanduan game di sekolah ini tuh bukan kalian aja ya sebenarnya gitu. Tapi mungkin nanti ibu bisa tindak lanjuti lagi setelah kalian seperti itu ya. Nah, terima kasih semua sudah mengungkapkan dengan sangat baik ya. Terima kasih sekali. Kalau diperhatikan dulu ya, ibu akan menyimpulkan dulu sebagai data awal ya, data awal apa yang kita temukan dalam penggalian masalah terkait self control yang rendah dalam bermain game online. Pertama, dari intensitas waktu ini, intensitas waktu kalian dalam bermain game online itu memang sangat berlebihan ya. Jadi kalian bisa sampai tidur larut malam, kemudian di hari libur malah lebih banyak lagi, yang lebih banyak lagi bermain. Yang kedua, mungkin ada yang kurang baik itu ya, dimana ada di antara kalian yang bermain game itu di kelas, bahkan ketika ada bapak ibu guru yang sedang mengajar ya. Kemudian yang ketiga, seperti Andika kemudian Kevin ya, bahwa kalian itu nggak bisa buat menolak ajakan teman-temannya untuk bermain game online. Dan juga kesimpulannya itu kalian juga sering bermain secara tim bersama, kebanyakan ya dari kalian itu bersama teman yang apa sih namanya secara virtual ya, yang kalian kenal dalam game online. Kemudian selanjutnya kalian juga kemudian selanjutnya kalian jadi malas belajar ya mungkin ya, jadi kurang fokus sepertinya ya. Tapi ibu belum menanyakan nih dampak yang paling utamanya ya dari kalian tuh dampaknya seperti apa. Bisa mulai ngapain aja mungkin ya yang belum. Coba Sunan, dampaknya bagaimana dari Sunan? Dampaknya menurut saya kurang dalam belajar, tidak fokus dan kurang konsentrasi. Ya baik, selanjutnya Andika. Bagi saya dampaknya sangat terasa karena saya jadi kurang dalam belajar. Oke, selanjutnya Kevin. Dampak bagi saya sering kesiangan, tidak fokus dalam belajar. Ya, selanjutnya Aji. Dampak bagi saya namanya jadi kurang jam tidur.
kurang jam tidur. Selanjutnya Alfi. Kalau saya jadi malas dalam belajar dan juga dalam tidur juga tidak teratur, kadang juga merasa pusing. Kadang juga merasa pusing. Lalu Bapak? Kalau menurut saya jadi malas belajar, kurang tidur, dan sama kayak yang lain juga sering kesiangan. Oh, jadi sering kesiangan juga ya. Mungkin Ibu simpulkan kembali ya. Jadi tadi yang kita temukan sebagai data awal itu pertama intensitas berlebihan dalam bermain game bisa sampai 7 jam, 5 jam ya, bahkan sampai lama sekali ya tadi sampai larut. Yang kedua tadi faktor utamanya itu adalah faktor teman ya, kemudian ada juga yang merasa bosan dengan pembelajaran. Dilakukan secara tim ya, antara bisa dengan teman sekolah ataupun kebanyakan teman virtual ya. Dan yang terakhir, kalian menjadi malas belajar, tidak fokus, dan juga sering kesiangan. Nah, itu adalah data awal yang kita temukan dalam proses konseling kelompok ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tujuan bersama ya, tujuan bersama terkait kalian ingin nggak sih masalah kalian itu bisa diatasi? Ingin ya, supaya kalian itu nggak terlalu kecanduan bermain game. Nah, maka kita sekarang itu masuk ke tahap pembuatan tujuan bersama ya. Ini Ibu akan nanya satu-satu secara ini. Ibu akan nanya satu-satu ya. Bisa dari Sunan. Kalau Sunan ingin gimana nih terkait game online supaya gimana? Agar bisa mengontrol waktu dan mengontrol diri agar tidak berlebihan sampai larut. Ya, oke, terima kasih. Kemudian Andika, Saya ingin mengurangi waktu bermain game online saya dan ingin bisa menolak ajakan teman saya, dan juga saya ingin lebih dalam belajar. ya oke, jadi ini lebih baik juga dalam belajar. Selanjutnya Kevin. Saya ingin supaya tidak kecanduan lagi untuk bermain game online, untuk melupakan diri. Baik ya, begitu berarti kayak pacar ya, sulit dilupakan. Gimana terus Aji, mungkin gimana sih? Cuma lebih sama depannya kayak kita bisa juga tidur dan tidur. Oke, berarti Aji mah lebih ke pola tidur ya, sebenarnya hampir semua ya, kayak gitu juga. Lalu Alfi? Sama juga Bu, dan saya juga kalau ingin semangat lagi dalam belajar, jadi tidak malas lagi. Tidak malas lagi dalam belajar ya berarti. Selanjutnya dapat Yang bersama seperti Andika, saya juga ingin mengurangi dari bermain game, atau pelatih kembali, ingin dia kembali belajar. ya oke, ini biar kembali belajar. Sangat bagus sekali ya, berarti Ibu tarik kesimpulan saja ya, tujuan bersama kalian itu berarti kalian ingin supaya intensitas bermain game menjadi menurun, dan juga mungkin mengantisipasi faktor-faktor yang kalian temukan tadi ya, seperti apa tadi kan? Faktor aman, faktor bosan gitu ya. Terus ada faktor lain yang kalian temukan. Nah, nanti kita akan fokus ke sana. Nah, kira-kira berarti kan kalian ingin berubah ya, ingin berubah. Berarti kalau gitu yang harus diubahnya apa? Nah, betul, dapat apa? Betul. Jadi perilaku kalian perlu diubah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian itu perlu untuk mengubah perilaku lama yang kurang adaptif ya menjadi perilaku yang lebih adaptif. Sampai sini paham? Nah, jadi kita akan menerapkan sekarang itu ya, kita akan menerapkan strategi yang paling tepat untuk bisa mengentaskan masalah kalian dengan membuat perilaku baru ya. Coba Ibu ingin tahu kalau misalnya perilaku itu supaya kalian patuhi harus ada apa? Oke, baik ya. Ini Sunan dan kawan-kawan dengar ya, ada hukuman. Tapi itu hanya salah satu aja, masa mau hukuman aja. Selain itu apa? Ada yang tahu? Atau? Nah, betul. Berarti reward, punishment. Selain itu berarti harus ada berusaha. Oke ya, bagus ya. Terus kalau supaya kalian tepat, berarti harus ada supaya tepat. Nah, betul, kesepakatan. Apa nama lainnya apa? Kalau dalam pelajaran ada? Ya. Nah, betul ya. Jadi supaya kalian patuh, tepat, sasaran kalian bisa terpenuhi, kalian harus membuat tadi benar ada reward, ada punishment, dan itu dinamakan dengan kontrak perilaku. Ya. Jadi ada kontrak supaya kalian sesuai target nggak sih dalam membuat
perilaku barunya ya. Jadi kita akan menggunakan namanya adalah strategi kontrak perilaku. Sampai sini paham? Paham ya. Nah, jadi selanjutnya Ibu atau bagikan dulu ya. Ibu bagikan dulu aja ya. Nah, kita akan membuat strategi kontrak perilaku ya. Jadi nanti antara Dava sama Alfi misalnya bisa aja ada yang sama, bisa saja ada yang beda. Ibu bagikan dulu aja supaya nggak bingung ya. Nanti Ibu sambil menjelaskan. Apa sih namanya bahasa Indonesia ini? Nah, sudah ada semua? Nah, kalian lihat, perhatikan ya. Jadi sekarang kita akan membuat kontrak perilaku, betul sekali ya. Jadi itu ada dua, betul nggak? Ada dua lampiran. Nah, ada dua lampiran ya. Jadi Ibu jelasin dulu yang ada warna biru-birunya, paham? Ada. Nanti di atasnya itu kalian kasih nama dan juga kelas, nama dan kelas ibunya ya. Nah, kemudian diperhatikan dulu ya. Nih, yang pertama yang warna biru, tingkah yang saya lakukan terkait self control yang rendah dalam bermain game online. Nah, ini tingkah laku apa saja sih yang kalian temukan dalam self control dalam bermain game? Tadi kan udah diungkapkan sendiri sama kalian. Mungkin bisa saja ada yang kurang tadi tanya, nanti bisa ditambahkan, paham? Bu, contohnya kayak gimana? Misalnya kayak gini, tingkah laku yang Sunan temukan misalnya bermain game kemudian misalnya ya, terus orang tua kurang pengawasan. Nah, jadi tingkah laku yang kalian temukan, paham ya? Nah, kemudian yang kolom biru satu lagi, usaha yang akan saya lakukan berdasarkan tingkah laku yang saya temukan yang menyebabkan self control yang rendah dalam bermain game online. Nah, jadi nanti kalian usahanya mau gimana? Misalnya kayak Sunan misalnya 7 jam, berarti harus gimana? Usahanya gimana coba? Nah, itu mengurangi waktu bermain game. Misalnya dari 7 jam jadi 3 jam. Please kalian tanya, kurang pengawasan orang tua, oh berarti saya komunikasi dengan orang tua harus lebih baik lagi. Tadi kayak gitu ya, paham ya? Nah, kemudian kalian lihat di bawahnya. Nah, keyword yang akan saya terapkan apabila berhasil melaksanakan tingkah laku baru berdasarkan waktu yang ditentukan. Nah, kalian kayak susun, kalian mau hadiah apa sih, penghargaan apa buat diri kalian sendiri. Jadi nggak apa-apa kalian kalau misalnya udah berhasil ngasih reward ke diri sendiri. Bu, contohnya apa? Kalau yang paling sederhana tuh ujian untuk diri sendiri. Bisa juga kalian misalnya beli barang yang diinginkan kayak gitu ya. Nah, itu namanya reward, paham? Boleh satu, boleh lebih dari satu. Lalu punishment yang akan saya terapkan apabila tidak berhasil melaksanakan tingkah laku baru. Nah, kalian nanti ini punishmentnya atau hukumannya apa? Misalnya, oh saya nggak akan main HP ketika 1 hari misalnya. Atau misalnya saya akan menghapus aplikasi game, atau saya tidak akan bayar kuota. Beli kuota. Terserah kalian lah, sampai sini paham? Sekarang kita ke kertas selanjutnya. Sebentar ya. Ini apa namanya? Kertasnya. Nah, kemudian ke kertas selanjutnya ya. Nah, di kertas selanjutnya, nah ini kontrak perilakunya. Kalau yang kertas ini sebetulnya buat memudahkan kalian, ini buat memudahkan kalian nanti buat kontrak perilaku. Nah, udah dilihat, ini biasa kasih nama, nggak usah kasih nama, nggak apa-apa sih. Ini saya misalnya Andika ya, tapi Andika apa lengkapnya ya? Nah, misalnya pada tanggal 31 Oktober 2022 misalnya menyatakan bahwa saya sebelum melakukan hal-hal di bawah ini apa saja. Nah, kalian salin yang dari sini, dari yang ini, yang usaha yang dilakukan, paham? Tinggal disalin ke sini, paham ya sampai sini.
Nah, udah gitu usaha saya dikatakan berhasil jika memang kalian harus mengukur sendiri. Misalnya Andika misalnya menolak ajakan teman game online. Usaha saya dikatakan berhasil jika apa? Misalnya, oh teman saya sudah tidak mengajak lagi secara berlebihan misalnya. Jadi usaha apa yang terlihat ngerti sampai sini ya. Lalu apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan yang tadi aja saling rewardnya apa? Kemudian apabila saya gagal, saya akan mendapatkan apa hukumannya apa? Tinggal saling kesini nanti ya. Saya akan melakukan usaha saya ini sampai tanggal berakhirnya kontrak. Mau tanggal berapa? Mau dicoba sebulan? Nah kalau sebulan berarti sampai tanggal 30 November. Tapi nanti ada pengetahuan dari pembukaan ya. Nah kemudian ini konselor tanda tangan ya nama jelas. Nanti konselor akan ibu yang tanda tangan. Nah sini paham? Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya karena tadi udah pembalian masalah. 10 menit kalian boleh saling sharing satu sama lain ketika proses ini. Paham? Ya sok silakan tinggal dituliskan. Ya tapi boleh saling ya kayak bisnis ya. Ya saling gimana? Kasih nama dan iya kelasnya ya yang kelas kan kelas 11 kan ada yang dari 11 IPA ada yang 11 IPS. Nanti kalau ada yang sama nih kayak Andika kan teman yang ketika teman bisa sharing sama Dapa dan Kevin gitu yang saling sharing usaha mau dilakukannya apa. Yang diingatkan ini sudah paham? Ya silahkan ya kalian tulis. Tulisannya cuma ada 2-3 item nggak apa-apa ya, nggak harus banyak. Itu bisa saling bertanya ya. Andika alasan yakin untuk supaya saling bertanya. Ini udah dapat satu sudah mungkin. Terus ini siapa ini Kevin? Udah saling sharing dulu saling sharing aku kan sama masalahnya. Terus saya main game lama bisa aja nanti sama usaha yang dilakukannya. Kan kalian main gamenya sama ya waktunya.
Soalnya ini mau ini, coba ada yang mau ditanyakan nggak ke ibu? Sudah paham? Sudah paham ya. So, ini tuh bisa diskusi satu sama lain ya. Biar saling ini apa yang nggak tahu apa. So, ini waktunya berapa menit lagi? 8 menit lagi ya. Nah, ini sudah banyak ya. Nanti tinggal nyalin aja. Aggregate tuh udah lihat ya. Iya, 14 itunya kalian tinggal menyalin saja ya. Udah, ini Kevin mau udah tinggal satu. So, 3 menit lagi ya. Nama lengkap pakai tanda tangan ya. Ya, sudah tanda tangan dulu ya. Yang siapa
peneliti sudah. Udah, gimana? Gak apa-apa sih. Itunya aja diganti yang apabila diri saya gagalnya ganti ke berhasil. Udah. Ya. Ini Kevin ya. Nanti Kevin ini tanda tangan ya. Kemudian kemudian ini Aji. Nah, semuanya ya, tapi satu lagi siapa itu? Andika ya? Nah, ini Andika, kemudian ini Bapak Andika. Berarti udah selesai semuanya? Sudah. Nah, sekarang pengungkapan satu-satu ya, bisa ini aja giliran gitu. Dari musik siapa? Udah berapa? Tapi langsung ke kontak perilakunya aja. Ya, sok dapat dibacain yang keras jatuhnya. Apabila saya melakukan bermain game secara berlebihan, bermain game sampai larut malam, dan sulit menolak ajakan teman, Nanti ini dibacain dari sini. tentang perilaku baru saya bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini, bermain game secara berlebihan, bermain game sampai larut malam, dan sulit menolak ajakan Ya, teman. nanti tidak dapat ya. Usaha saya yang akan saya lakukan harus bisa mengatur waktu, dan belajar terlebih dahulu, menolak dengan bahasa yang baik agar tidak menyakiti teman. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan pergi jalan-jalan bersama teman. Apabila saya gagal, saya tidak akan bermain HP selama 1 hari. Saya akan melakukan usaha saya ini sampai tanggal 30 November 2022. Ya, tangan untuk gambar. Karya selanjutnya Alfi. Saya Alfi Mauladi Fauzi pada tanggal 31 Oktober 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal dua ini. Satu, tidak sampai larut malam bermain game, lebih mengatur jam tidur kembali, tidak bermain game di saat ada guru. Usaha yang saya katakan berhasil jika sudah tidak bermain game sampai malam hari, tidak bermain game ketika ada guru, dan juga lebih mengatur lagi jam tidur kembali. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan juga camping bersama teman di hari libur. Apabila saya gagal, saya tidak akan bermain game 1 harian penuh. Saya akan melakukan usaha saya ini sampai tanggal berakhirnya kontrak, yaitu tanggal 30 November 2022. Ya, tepuk tangan untuk Alfi. Adi. Saya di Komisi Dewo pada tanggal 31 Oktober tahun 2022 menyatakan bahwa saya setuju akan melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Tidak tidur tengah malam. 2. Bergaul dengan teman. 3. Mengurangi jam ketika bermain game. Usaha saya dikatakan berhasil jika nilai saya naik, jam tidur saya membaik, dan juga tidak kesiangan. Apabila saya gagal melakukannya, saya akan mendapatkan hukuman berupa hapus game dan sitaan HP selama 1 hari. Apabila saya berhasil, saya mendapatkan reward, yaitu jalan-jalan. Saya akan melakukan usaha saya ini pada tanggal hingga berakhirnya kontrak pada tanggal 30 November. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Aji.
Saya Kevin Adilananda Putra pada tanggal 31 September 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Bermain game online hingga 2 jam, tidur maksimal jam 10, giat dalam belajar. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya tidak bermain game di kelas, tidak kesiangan, mulai bisa belajar efektif. Apabila saya berhasil melakukan, saya akan mendapatkan reward membeli barang-barang yang saya mau. Apabila saya gagal, saya akan menghapus aplikasi game online. Saya akan melakukan usaha ini sampai berakhirnya kontrak pada tanggal 30 November 2022. Ya bagus, tepuk tangan untuk Kevin. Ya, Saya Andika Subagja pada tanggal 31 Oktober 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Menolak ajakan teman dengan bahasa yang baik, bermain game hanya 1 jam di malam minggu, memasang alarm. Usaha saya dikatakan berhasil jika belajar menjadi rajin kembali, bermain game online tidak berlebihan, bangun tepat waktu dan tidak kesiangan ke sekolah. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan jajan makanan dan jalan-jalan. Apabila saya gagal, saya akan tidak akan membeli kuota internet. Saya akan melakukan usaha saya ini sampai tanggal berakhirnya kontrak, yaitu 30 November 2022. Ya bagus sekali, tepuk tangan untuk Andika. Saya Sunan Naimul Falah pada tanggal 31 Oktober 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Satu, mengurangi waktu bermain game. Dua, berjanji akan berubah. Tiga, menyingkirkan HP ketika sedang belajar. Usaha saya dikatakan berhasil jika lebih rajin belajar, melakukan aktivitas lain seperti bersepeda, bermain lebih teratur. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan uang jajan lebih. Apabila saya gagal, saya akan mendapatkan tidak ada uang untuk kuota. Ya bagus sekali ya. Tangan Sunan Sampai 30 November. ya, berarti sama dalam sebulan ya. Nah, alhamdulillah ya, semua sudah membuat kontrak perilakunya ya. Coba Ibu ingin salah satu dari kalian, ini kan sebenarnya sudah berakhir ya langkah-langkah muslim kelompoknya. Jadi Ibu ingin salah satu untuk merangkum hasil kegiatan layanan kita itu ini apa? Salah satu mau siapa? Andika ya. Dari hasil sharing ini saya dapat mengidentifikasi masalah, lalu menemukan faktor penyebabnya self control yang rendah, dan kami berdiskusi bertanya dan saling memberikan masukan. Kemudian kami membuat kontrak perilaku yang akan kami lakukan. Ya bagus sekali, tepuk untuk Andika. Mungkin bisa diperkuat sama siapa? Kevin mungkin atau siapa? Jadi merangkumnya itu pertama kita melakukan apa aja besok? Tentang salah, Merangkum ya, terus memberikan saran, membuat permasalahan ingin dapat solusi. Ya bagus ya, kita Sunan dan Andika. Nah, ya kegiatan kita tadi identifikasi masalah, terus saling mengungkapkan, ya saling menanggapi, terus kita membuat kontrak perilaku ya, membuat tujuan lalu membuat kontrak perilaku. Nah ya, nah sekarang Ibu menginginkan kalian bisa berkomitmen ya, berkomitmen pokoknya semuanya ini harus bisa menjalankan kontrak perilakunya ya, dan ya pokoknya harus dijalankan ya, dan sesuai dengan yang kalian tulis di kontrak perilaku. Semuanya setuju untuk berkomitmen. Saya tanya dulu Ibu ke Sunan, apakah akan berkomitmen? Ya, Akan berkomitmen. Nanti Kak? ya, Kevin? ya. Kemudian nanti? Lalu ini siapa? Teh Alfi? Siapa berkomitmen? Lalu akhirnya akan berkomitmen. Nah betul ya, jadi ini nanti untuk rencana selanjutnya ya, nanti 1 minggu lagi itu akan mantau ini. Nah 1 minggu lagi kita akan mengadakan layanan konseling kelompok lagi ya. Ibu ingin mengetahui sejauh mana kontrak perilaku ini kalian lakukan ya. Jadi bisa aja Sunan misalnya baru 1 nih yang jadi 2 jam ya, jadi nggak mungkin bisa 100% semua, bisa aja gitu ya. Jadi
by step kan 1 bulan waktunya, paham? Itu akan melihat kekonsistenan dari kalian ya. Jadi rencana tindak lanjutnya nanti kita konseling kelompok lagi, kemudian kontrak perilakunya di bawah nanti akan difotokopi, ini juga punya ya. Jadi itu akan melihat kalian sejauh mana sudah melaksanakan kontrak perilaku ini. Sampai sini paham? Paham ya. Nah, sekarang kita akan mengisi lembar evaluasi ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin tahu kesan dan kesan kalian ya, kesannya dari atau salah satu saja apa Ibu tanya semua ya. Coba kesannya dari Sunan dulu ya, Sunan dulu aja cara main Bu. Di Kevin tadi ya. Kesannya kayak itu bermanfaat ataupun saya menyadari gimana begitunya. Coba siapa Kevin dulu? Kevin dulu. Saya merasa menyadari, jadi lega. Kayak gitu ya, berarti lega terkait masalahnya mungkin yang lalu Andika. Saya jadi sadar kalau bermain game dengan maksudnya tidak enak dengan ajakan teman itu bakal bahaya bagi diri kita, bakal jadi kesianan bersekolah. Jadi sebisa mungkin menolak ajakan teman dengan pasien agar tidak bermain game karena. Iya, bagus sekali. Kemudian Sunan kesan-kesannya? Saya jadi menyadari bahwa bermain game online secara berlebihan itu dampak negatifnya banyak. Banyak sekali ya, berarti ya berarti harus menyadari dampak-dampak. Ya, sama seperti Sunan, dampak negatif dan bermain game online itu banyak. Dan sekarang saya juga sadar bahwa bermain game online itu tidak membuat diri kita menjadi lebih baik, tapi kalau membuat diri kita menjadi lebih buruk. Ya, bagus sekali ya kalau berlebihan ya, betul. Ada apa ya? Kemudian Alfi? Sama juga dengan saya juga bahwa penyebab dari seringnya bermain game online itu sangat buruk dampaknya, maupun dalam bersosial ataupun dalam diri kita sendiri. Jadi kita juga mendapatkan solusinya dan juga sudah mengikuti dari kelompok. Bagus sekali Alfi. Satu lagi Adi. Setelah sesi konseling ini saya mendapatkan penyelesaian dari masalah yang saya alami, dari mulai kurang jam tidur, keseringan bermain game. Jadi mungkin merasakan bermanfaat mungkin ya kegiatan ini. Terima kasih Aji. Nah, jadi Ibu kuatkan kembali yang tadi aspek-aspek yang kalian temukan dan kalian tuliskan di kontrak perilaku itu harus dijalani, akan Ibu pantau dulu dalam waktu 1 minggu, dan tindak lanjutnya pertama Ibu akan memantau, dan yang kedua Ibu akan mengadakan lagi layanan konseling kelompok di minggu depan. Pokoknya Ibu akan melihat selama 1 bulan nanti ya, sampai tanggal 30 November. Sampai sini paham? Nah, ini setelah ini kita akan mengisi lembar evaluasi dan juga kepuasan hasil layanan konseling kelompok Ibu. Jadi maksudnya kalian puas gak sih dengan layanan yang Ibu berikan? Kalau lembar evaluasi nasional lebih ke hasil yang kalian dapatkan. Ibu sudah share ya, kalian bisa buka HP ini mah ya, jadi langsung isi di HP. Sebentar, mana ya? Udah ada di HP ini? Ada ya. Nah, kalian isi pertama lembar evaluasi dulu, silahkan dibuka Google Form-nya. Sudah dibuka? Sok kalian isi selama 5 menit. Setelah itu kalian berpindah ke lembar kepuasan konseling. Mangga diresian. Udah ngelink ke titik. Sok silahkan isi. Iya, sama. So, ini gampang, kalian hanya mengisi sangat sesuai, cukup sesuai, dan kurang sesuai ya. 3 menit selesai. So, silakan kalian isi. Nanti kalau udah selesai klik kirim ya.
Sudah? So, tinggal dikirim. Kalau udah nanti kalian isi satu lagi dengan ini teh lembar puasan hasil layanan konsumen kelompok. Ini loh, sama pilihan juga sangat mudah. Ada? So, satu lagi, kalau sudah selesai mengisi lembar hasil kepuasan konseling kelompok. Topiknya intensif kecanduan sel meningkatkan pengendalian diri dalam bermain game online gitu ya. Meningkatkan pengendalian diri dalam bermain game online. Tinggal diklik aja gitu. Mengendalikan diri dalam bermain game online. Sudah? Ya. Nanti nama konselornya nama skip. Udah? Udah. Ya sih, kalau sudah selesai, sudah selesai semua ya, banyak sekali ya kegiatan yang kalian, tapi kayaknya belum nih, siapa? Ambil. Terus tinggal Aji sama. Udah. Nah, ya diperhatikan dulu. Terima kasih ya atas apa yang telah kalian ikuti ya dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita sampai di tahap penutup ya. Jadi semua kegiatan telah kita lakukan ya. Ibu sangat mengapresiasi kalian semua dan kalian betul-betul sangat baik dalam mengikuti layanan konseling kelompok kali ini, dan Ibu mengharapkan kalian bisa berkomitmen dan juga melakukan rencana tindak lanjut sesuai dengan yang telah disepakati. Ada yang akan ditanyakan atau cukup? Sudah cukup. Baik ya, kalau sudah cukup Ibu akhiri. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Ya, terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya, atas apresiasi positifnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.